Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitriana dengan NIM 20823036, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Saya akan membacakan sinopsis buku Metodologi Studi Islam. Identitas buku, judul buku Metodologi Studi Islam. Penulis Dr. Nuriana Damanik MAG. Penerbit CV Prokreatif. Tahun terbit 2023. Tebal halaman 165 halaman. Sinopsis buku. Buku dengan judul Metodologi Studi Islam ini terdiri dari beberapa bab. Di antaranya, bab pertama memahami makna metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah ilmu yang digunakan untuk melakukan kajian Islam dari berbagai sudut pandang. Metodologi studi Islam berfungsi untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam tidak hanya dalam materi saja, namun juga metode untuk mempelajarinya, sehingga Islam dapat dipahami dan dipelajari dengan benar dan sistematis oleh masyarakat pada umumnya. Studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Menurut pendapat para ulama, objek studi Islam meliputi Islam sebagai doktrin dari Tuhan, substansi ajaran-ajaran Islam, dan interaksi sosial. Adapun tujuan studi Islam adalah sebagai wawasan normatif, kontekstual, aplikatif, dan kontribusi konkret terhadap dinamika dan perkembangan yang ada. Mendapatkan gambaran tentang agama Islam secara luas, mendalam namun utuh, dan dinamis. Bab 2. Epistemologi Islam. Epistemologi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dirancang dengan mempertimbangkan konsep ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan dan karakter ilmu dalam perspektif Islam atau bersandar pada kekuatan spiritual, memiliki hubungan harmonis antara wahyu akal dan rasa. Epistemologi Islam menjadi tumpuan harapan dalam membangun kehidupan umat yang lebih baik dengan suatu peradaban Islam yang mapan dan stabil. Epistemologi Islam juga menekankan pencarian semua bentuk ilmu pengetahuan dalam rangka nilai-nilai abadi yang merupakan landasan utama peradaban Muslim. Maka dari itu sangatlah penting untuk mempelajari metodologi studi Islam agar kita dapat memahami ajaran agama yang kita peluk dan agar dapat membelah masalah sosial tanpa adanya perpecahan yang terjadi. Bab ketiga, Islam dan agama-agama. Dalam studi keagamaan sering dibedakan antara kata religion dengan kata religiosity. Kata religion yang biasa dialih bahasakan menjadi agama, pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja yang mencerminkan sikap keberagaman atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, religion bergeser menjadi semacam kata benda. Ia menjadi himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia yang melalui proses sistematisasi nilai dan semangat agama, sehingga sosok agama hadir sebagai himpunan sanda Tuhan yang terhimpun dalam kitab
suci dan literatur keagamaan karya para ulama. Dan secara umum, studi Islam menjadi penting karena agama, termasuk Islam, memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Bab keempat, peran Islam dalam kehidupan manusia. Tauhid adalah dasar agama Islam, artinya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan inti dari akidah Islam. Karena itu, mengenal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi kewajiban utama bagi setiap umat Islam. Definisi ilmu merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk memperadab dirinya. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh, dan bahan bakar bagi tabiat. Karena kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan. Ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Allah untuk memahami alam raga atau isi-isi bumi yang telah diciptakannya. Antara tauhid dengan ilmu pengetahuan tidak dapat terpisahkan meskipun dapat dibedakan. Sekian sinopsis buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.